Oke, silakan dinyalakan dulu kameranya. Kemarin kita sudah ini Mas Kang Alvan ya. Kang Alvan, jadi kemarin itu kita sudah praktek bagaimana menyunting naskah Melayu ya. Nah, teman-teman ini alhamdulillah karena basicnya Al-Qur'an ya. Kemudian saya kira membaca Al-Qur'annya juga udah nggak ada masalah gitu. Jadi teman-teman ini alhamdulillah dengan cepat gitu ya bisa menyunting manuskrip, membaca teks-teks Melayu gitu ya. Meskipun memang ada beberapa yang perlu disesuaikan, namun secara keseluruhan teman-teman ini sudah ya bisa dikatakan sebagai pemula itu sudah jago gitu ya untuk membaca atau menyunting manuskrip Melayu. Di satu sisi teman-teman semua ini juga dilatar belakangi dengan background pendidikan agama atau pesantren yang juga mumpuni gitu ya, sehingga teman-teman semua ini saya kira punya modal yang besar untuk melakukan suntingan teks atau menjadi seorang filolog gitu ya, dalam hal ini. Nah, untuk itu kita juga pengen mendengar gitu ya, ada ternyata nggak cuma suntingan teks aja gitu filologi itu, tapi juga banyak hal yang bisa dikaji melalui manuskrip kuno. Dan perlu diketahui juga Mas Alvan ini juga salah satu apa ya, komposer mungkin ya, Kang Alvan ya. Iya. Dan beliau ini banyak sekali selain apa namanya berbicara tentang manuskrip, beliau juga banyak sekali memproduseri atau apa ya istilahnya ya, menggawangi atau membidani berbagai macam karya teatrikal gitu ya, baik musik maupun eh, panggung performance-nya gitu ya. Nah, untuk itu sangat menarik sekali misalnya Mas Alvan juga bisa berbagi bagaimana kajian-kajian manuskrip itu bisa mendorong nalar kreatif Kang Alvan yang sudah sangat berpengalaman ya. Dan juga Kang Alvan ini banyak sekali membidani manuskrip membidani musik-musik teatrikal gitu ya. Kalau teman-teman apa namanya tertarik gitu banyak hal, terutama manuskrip itu bisa menjadi sumber dari apa namanya nilai-nilai kreativitas yang bisa kita bangun. Oleh karena itu tentu saja dengan segala kerendahan hati saya persilakan untuk Kang Alvan untuk berkenalan dengan teman-teman semua dan juga memaparkan apa yang apa namanya menjadi concern Kang Alvan selama ini dan juga mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. Silakan Kang Alvan. Ya, terima kasih Kang Maulani. Izinkan saya memanggil Bapak Alan ini Kang Maulani atau Kang Alan ya. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Ahmad Alvan Rizka Alhamami, dipanggil Alvan ya. Dan saya sekarang kesibukan saya kebetulan sebagai pengajar di Yayan Salatiga, tetapi tidak pengajar manuskrip, lebih kepada mengajar seni gitu, khususnya seni karawitan Jawa gitu. Jadi belum 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 ke arah manuskrip itu, tetapi sebenarnya konsen studi saya itu adalah tentang kodikologi ya, kodikologi atau tentang fisik naskah gitu. Jadi kalau filologi kan pasti ada dua konsen ilmu ya, yang namanya ilmu tekstologi yang sudah disampaikan oleh Kang Alan, yaitu tentang suntingan teks itu. Kemudian konsen kedua adalah tentang ilmu kodikologi, gitu, tentang fisik naskah yang tidak tidak konsen kepada isi teks, tapi kepada bentuk fisiknya. Izinkan saya sebelum
menjelaskan lebih dalam tentang apa itu kajian fisik naskah gitu. Saya ingin share screen, Kang. Ini masih di disable? Sudah. Oh ya. Ini ya. Kebetulan ini tentang studi TA saya ya kemarin di S2 ini tentang iluminasi gitu. Motif dan makna iluminasi dalam naskah-naskah Surakarta gitu, abad 18-19 koleksi Skriptorium Raja Pustaka gitu. Tentu sebelum kita menganjak apa itu iluminasi, kita pasti tentang sebelum itu kita konsen ke studi kodikologi ini. Ini adalah salah satu cabang gitu selain tekstologi. Itu ada kodikologi yang berkonsentrasi pada ilmu mengenai naskah dan bukan ilmu yang pelajari tentang hal yang tertulis dalam naskah gitu. Dan ini terinspirasi oleh cabang ilmu arkeologi gitu yang konsen pada material culture yang dimana ini sebagai artefak gitu. Artefak ini mulai dari bentuk, kemudian pola relief misalnya gitu. Nah, sedangkan naskah itu tidak hanya teks, tapi ada juga naskahnya, bentuk fisik naskahnya. Nah, untuk mengkaji material culture-nya ini, maka ada cabang ilmu kodikologi. Kenapa bedanya apa dengan tekstologi? Kalau kodikologi kan selama ini di Indonesia ya, khususnya Indonesia ini masih sangat minim gitu kajian tentang fisik naskah. Ada beberapa ahli, ini baru beberapa ya, di UI aja ada Bu Maria Indra Rukmi, kemudian ada Bu Mukjizah, misalnya di Padang juga ada Prof. Dr. Pramono, kemudian ada juga Bu Titi, gitu. Baru beberapa, dan di Jawa sendiri baru Bu Sakti Mulya gitu. Dan jadi sangat minim sekali kodikologi, sedangkan kodikologi di luar negeri itu sudah isu yang sangat menarik dibahas itu, walaupun simple. Kalau dalam tekstologi, kedudukan kodikologi ini hanya sebagai pengantar, gitu, pengantar deskripsi naskah dan tidak dibahas secara dalam. Gitu. Kodikologi ini sangat simple, tetapi juga ternyata sangat luas kalau kita mau kulik. Apa sih cakupan kodikologi itu? Kalau menurut Barit Baroroh ini ilmu kodeks gitu. Atau semua aspek naskah yang dapat dilihat, dipegang, mencakup bahan naskah, sampul naskah, aksara, tempat penulisan atau penyalinan atau yang disebut sebagai skriptorium, penulis, tinta, kolofon, cap kertas, watermark, stempel maksud saya, bukan stempel, kemudian ada watermark, kemudian dan terakhir adalah ragam hias. Jadi banyak aspek di mana kalau kita pecah satu konsen ini maka akan jadi sebuah cabang ilmu yang baru gitu. Jadi bisa interdisipliner. Jadi ini sangat simpel, tapi ternyata kalau kita masuk sangat luas gitu. Jadi kayak kita masuk dalam mencari jarum dalam tumpukan jerami kalau dalam kodikologi ini sangat luas dan kita harus hati-hati dalam mengkaji ini. Semua ilmu kodikologi ini berkaitan dengan sebuah tempat penyalinan naskah ya. Kalau kita ingin misalnya meneliti sebuah daerah gitu, dan itu ada naskahnya, itu kita bisa menyebut bahwa itu sebuah skriptorium daerah tertentu misalnya gitu. Ada juga tempat penyalinan naskah yang sudah dilembagakan, seperti yang saya teliti ini, Raja Pustaka ini sudah dilembagakan oleh Keraton Surakarta gitu. Jadi ilmu kodikologi ini akan mengilhami, akan mengidentifikasi satu skriptorium, kemudian para penyalinya, bentuk tulisannya, bentuk aksaranya, pola aksara, kemudian bahan naskahnya, sampai kemudian disebut sebagai skriptorium gitu. Kemudian dari skriptorium itu nanti akan jadi sebuah katalog untuk untuk mengidentifikasi jenis naskah yang tersimpan di suatu tempat gitu.
Oke, itu pengantarnya. Eh, Metode kodikologi gitu yang diterapkan dalam penelitian tentang sebelum ini ya, kodikologi kan ada tadi tentang ragam hias. Ragam hias itu kan dalam filologi itu dibedakan menjadi 3 gitu. Ada iluminasi, ada ilustrasi, dan rubrikasi. Ini sebuah ragam hias gitu. Kalau dalam keilmuan Melayu yang disebutkan oleh Bu Mujijah itu ada 3 kategori tersebut, tetapi dalam Jawa yang rubrikasi ini dan iluminasi ini harus hati-hati. Kadang kalau dalam naskah Jawa ini ada sebuah pola aksara tertentu gitu yang dijadikan sebuah kaligrafi dari aksara Jawa, dan ini menandai pada awal-awal bait, awal-awal pupuh atau awal-awal naskah ini biasanya. Nah, itu kalau dalam Melayu biasanya dikatakan sebagai rubrikasi. Kalau dalam naskah Jawa itu dikatakan sebagai iluminasi. Jadi rubrikasi ada kategori sendiri. Nah, dalam penelitian saya ini terdapat saya mengkategorikan iluminasi gitu. Iluminasi adalah hiasan gitu. Hiasan yang terdapat dalam halaman depan, halaman belakang gitu. Kemudian ada penanda podo, penanda pupuh, itu semua adalah iluminasi. Iluminasi sebuah ragam hias di mana ragam hias itu tidak terikat dengan isi teks. Perbedaan dengan ilustrasi adalah ilustrasi ini adalah suatu ragam hias gitu, atau sebuah ornamen atau gambar yang isinya itu terikat dengan teks gitu. Iluminasi adalah ragam hias yang maknanya tidak terikat dengan teks, sedangkan ilustrasi adalah penjelas. Perbedaan itu. Sedangkan rubrikasi adalah penanda hal yang penting dalam naskah gitu, kalau dalam naskah Jawa. Baik, untuk dalam mengkaji iluminasi ini terutama metodenya adalah metode kodikologi pertama. Ini berkaitan dengan struktur naskah gitu. Struktur naskah tentang identifikasi bagian buku, tulisan, penjilitan, dan sejarah. Dan identifikasi iluminasi ini memakai metodenya Bu Sakti Mulya, ini tentang kategorisasinya dari identifikasinya. Ini ada halaman wadono, halaman mukab, padan, dan iluminasi pupuh. Seperti itu metodenya. Kemudian untuk mengungkap maknanya misalnya gitu, untuk tentang kajian iluminasi kan ada sebuah ornamen gitu. Ornamen, naskah, kemudian ada sebuah maknanya itu tidak teridentifikasi dengan teksnya gitu. Kita harus mencari maknanya itu dengan mengkaitkan hal-hal yang berkaitan dengan sumber dari iluminasi tersebut gitu. Jadi untuk mengkaji iluminasi misalnya gitu, untuk mengkaji iluminasi kita harus paham tentang konteks budaya yang terdapat dalam penciptaan iluminasi itu. Misalnya dalam pembuatan ornamen itu pasti kan ada sebuah ornamen lain gitu. Ornamen lain ini tidak bisa diabaikan, tetapi saling berhubungan itu dalam sebuah tradisi iluminasi. Jadi pemaknaannya tidak akan meleset dari bangunan konteks budaya pada penciptaan iluminasi tersebut gitu. Dan Umberto Eco ini sangat relevan ya untuk mengkaji iluminasi, karena Umberto Eco ini mengatakan bahwa sebuah tanda budaya ini hanya bisa dipahami dengan seleksi kontekstual budaya yang di mana tanda atau budaya itu berasal gitu. Jadi ruang lingkup sosial yang ada di dalam penciptaan sebuah tanda budaya ini harus dipahami dengan sangat sangat detail ya. Jadi kita tidak serta-merta membuat
kerangka pemaknaan ini berdasarkan apa yang ada di dalam pikiran kita gitu, tetapi apa yang ada di dalam konteks sosial budaya pembangun tanda itu sendiri gitu. Jadi untuk mengkaji iluminasi maka harus paham dengan konteks sosial budaya yang ada pada budaya iluminasi yang tercipta tersebut gitu. Kemudian saya mengkaji iluminasi ini dengan meminjam itu metode seni rupa. Kenapa harus metode seni rupa? Karena harus pinjam, karena kan ini berkaitan dengan ornamen ya. Ornamen kan konsennya kepada metode penelitian seni rupa gitu. Jadi misalnya ada istilah sketsa, ada reduksi data gitu. Jadi untuk mengkaji sebuah rupa atau ornamen ini juga harus meminjam gitu. Jadi kodikologi untuk mengetahui bagaimana unsur fisik naskah gitu. Kemudian sedangkan untuk memecah kembali misalnya untuk mengetahui nama motif ini pakai metode penelitian seni rupa gitu. Misalnya ada reduksi data, ini tentang proses seleksi, memfokuskan, mengeliminasi dan menyederhanakan data. Ini ya macamnya banyak gitu. Ada sketsa, kemudian ada gestur gitu untuk apa namanya mengkaji. Jadi misalnya dalam penelitian ini perbandingan visual gitu antara motif iluminasi 6 naskah yang saya teliti kemudian dibandingkan dengan motif lain dalam tradisi Keraton Surakarta gitu seperti motif seni batik, ukir, tata sungging gitu. Kemudian dengan melihat persamaan gestur dan atribut elemen-elemen pembangun rupanya gitu. Jadi untuk melihat ini kesamaannya apa gitu. Jadi untuk menamai motif A dalam iluminasi itu. Jadi iluminasi ini belum motifnya itu belum diketahui namanya. Untuk mengetahui namanya kita harus melihat motif seni rupa lain dalam satu daerah tertentu. Kalau dalam ini kan Surakarta gitu. Jadi motif A iluminasi itu ditemukan di seni batik misalnya. Nah, ini baru kita namai sama gitu. Dengan melihat gestur ya tentu. Nah, sebelum menginjak nama gitu, nama motif, ya, kita dalam penelitian kodikologi gitu. Kodikologi kan kalau dalam kasusnya itu kan ada skriptorium ya. Suatu daerah tertentu ada sebuah naskah, kumpulan naskah 50 sampai 100 gitu. Dan ini konstan di daerah, misalnya di daerah tertentu gitu. Dan ada pujangganya. Ya. Punten, maaf suaranya katanya agak terlalu kecil. Oh sebentar. Ya, hands-free-nya mungkin agak. Cek, sudah Kang? Ya, coba lagi. Halo, cek. Ya, mungkin agak dekat mungkin. Ya. Iya kali. Dan sebelum kepada motif dan nama-nama motif iluminasi ya misalnya. Ini dalam sebuah skriptorium itu kan ada sebuah kumpulan naskah gitu. Ada skriptorium misalnya kita tembak skriptorium Indramayu atau skriptorium misalnya skriptorium Sumatera gitu. Itu kan daerah. Kita bisa mengkategorikan bahwa semua naskah itu adalah naskah Sumatera misalnya gitu. Kemudian ada kumpulan naskah di Indramayu itu sebuah skriptorium Indramayu dan itu bisa diperiodisasikan sesuai penciptaan naskah itu. Tapi ada sebuah kasus misalnya gitu, skriptorium itu tidak hanya
dihimpun dari kumpulan naskah di suatu daerah, tetapi juga ada dihimpun dari kumpulan naskah dari suatu lembaga gitu misalnya. Ada di dalam kasus yang saya teliti adalah Pahaman Rati Pustaka, ini adalah skriptorium gitu, juga sebagai pengkoleksi naskah. Jadi ada 2 naskah kategori gitu. Bentar. Bentar kan. Oke, jadi dalam kasus saya ini ada sebuah lembaga ini juga menciptakan naskah, juga mengkoleksi naskah. Jadi Pahaman Radya Pustaka ini konsennya juga selain adalah preservasi naskah gitu. Preservasinya adalah dengan cara menghentikan gitu perdagangan naskah Surakarta ya, dan juga menyalin isi naskah. Jadi ada dua cara preservasi. Nah, naskah iluminasi ini ada berjumlah 6. Ini masuknya adalah koleksi, bukan ciptaan skriptorium. Terbukti dari apa? Dari pola aksara. Pola aksara yang diciptakan perbedaan pola aksara itu, identifikasi pola aksara antara pengarang skriptorium dengan pengarang. Selain itu ada juga perbedaan kertas, gitu. Bahan kertasnya berbeda gitu. Antara naskah ciptaan skriptorium dengan naskah koleksi ini sangat berbeda. Contoh yang saya contohkan dalam ini adalah pola aksara. Gitu, pola aksaranya misalnya pengarang Raden Ngabei Wirapustaka ini dengan ada 5 naskah gitu. 6 naskah ini maksudnya, karena ada naskah yang sama. 6 naskah ini berbeda gitu pola aksaranya. Dan Ngabei Wirapustaka kita bisa lihat gitu. Polanya ada yang dia tuh lebih ke tulisannya kecil, miring ke kanan gitu, nggak lebar sama sekali gitu. Kemudian ada karya Rujito, ini agak berbeda dengan 6 naskah yang lain yang beriluminasi maksudnya. Dan Sastro Sayono ini karakter pola aksaranya gimana, Rana Subayu juga seperti itu dengan dibandingkan, dan ini sangat berbeda. Jadi 6 naskah ini masuknya ke dalam koleksi, bukan ciptaan dari skriptorium karena ini dia lembaga ya pada saat abad ke-19 ini, lembaga untuk preservasi naskah. Jadi fenomena perdagangan naskah, dan mereka sadar untuk mempreservasi naskah-naskah keraton yang dimana mereka itu para anggota Pahaman Rati Pustaka ini tidak ingin isi naskah ini berakhir atau rusak gitu, dan makanya para juru tulis ini menyalin naskah kembali. Kemudian iluminasi naskah Surakarta yang ada di koleksi Skriptorium RP ada 6 ya. Saya kategorikan berbeda gitu. Iluminasi dalam lingkup keraton dan iluminasi di luar lingkup keraton. Perbedaannya ini berdasarkan motif ya, kemudian tata letak iluminasi gitu. Bagaimana sih bentuknya gitu. Nah, ini kalau iluminasi lingkup keraton itu pasti seperti ini. Jadi di dalam halaman muka, biasanya halaman depan yang dinamakan oleh Sakti Mulia ini adalah iluminasi Wadrono atau halaman muka. Nah, biasanya bentuknya seperti ini. Ini bentuk sketsanya ya untuk memecah kembali motif-motifnya. Nah, nanti bisa searching sendiri tentang iluminasi naskah Jawa gitu, banyak sekali di internet. Nanti kalau dipecah sketsanya jadi seperti ini. Nah, iluminasi lingkup keraton itu pasti punya Werdono, iluminasi alam mukanya pasti.
pasti ada di dalam kolofonnya gitu. Pasti ada. Kemudian dia biasanya iluminasi pupuhnya ini atau iluminasi seluruhnya ini biasanya dilapisi oleh emas gitu. Jadi perbedaannya itu dengan iluminasi luar keraton. Nah, ini adalah sketsa gitu. Ini untuk sketsa untuk memecah kembali gitu, untuk mengetahui struktur iluminasi atau motif yang membangun iluminasi tersebut. Ada keterangan 1, 2, 3, 4, dan 5. Sebenarnya keterangan 1 ini berkaitan dengan iluminasi bingkai luar, 2 ini tentang latar, nomor 3 adalah iluminasi bingkai dalam, kemudian 4 adalah bingkai teks, 5 adalah teks. Jadi untuk memudahkan kita mengidentifikasi. Gradasi warna. Nah, ini iluminasi lingkup keraton. Ini warnanya ini sangat kaya. Jadi bergradasi malah. Misalnya dalam iluminasi Wadono Serat Yusuf ini ada emas, hijau gradasi hijau, merah gradasi merah, biru dan gradasi biru. Sama polanya RGB ya, red, green, blue. Warna-warna dasar, warna-warna kalau dalam Sinurup itu dia bilang warna-warna adem. Satu yang menarik ini iluminasi Wadono Kakawin Ramayana ini pada saat abad ke-19. Abad 19 dia ada warna ungu. Jadi lebih kaya, ada lebih kayanya. Ada gradasi warna ungu di salah satu iluminasinya. Kemudian ada pelapisan perodo atau pelapisan emas di dalam iluminasi keraton. Nah, ini benar-benar emas murni ya, emas yang dijadikan serbuk kemudian dilapisi pada iluminasi. Seperti itu. Nah, identifikasi motif misalnya. Nah, kalau dalam identifikasi motif, saya membandingkan antara motif iluminasi dengan motif rupa di tradisi lain gitu. Misalnya di antara iluminasi dan relief, kita bisa melihat ini di sini ini adalah motif iluminasi ya, dan ini motif tumbuhan di relief. Nah, ini kita bisa melihat persamaan gestur antara daun yang mecah seperti ini. Ini hampir sama ya, hampir sama. Dan kenapa saya menamakan motif tumbuhan emas ini sebagai motif Asoka ya, karena persamaan gestur, persamaan bentuk, gitu, atributnya, gitu. Dan memorinya, gitu. Misalnya memori tumbuhan Asoka ini terus hidup dari mulai kakawin, gitu, dari kidung, kemudian dari serat. Ini adalah genre ya. Jadi di Jawa itu ada genre sastra gitu, sastra kakawin, sastra kidung, sastra serat, babat serat gitu. Nah, nama tumbuhan Asoka ini terus ada disebut dalam genre naskah tersebut itu. Genre sastra Jawa. Jadi penamaan Asoka ini tidak serta-merta, wah ini mirip Asoka ini, tidak. Tapi selain persamaan atribut dan gestur pada motif lain, gitu, kita juga melihat memori lewat sastra-sastra yang berkembang di Jawa. Dan ada juga iluminasi bingkai luar di iluminasi Wadono Kakawin Ramayana misalnya. Itu ada motif bunga. Nah, motif bunga ini iluminasinya ya. Nah, ini motif relief, ini motif di seni ukir gamelan. Nah, ini hampir sama gitu, gestur dan atributnya. Nah, sedangkan di relief yang sudah ada namanya ini adalah di relief ya, relief Padma, kemudian ukiran Padma yang ada di ukir kayu gamelan. Nah, dari persamaan ini juga saya mengambil nama
motif ini saya beri nama adalah motif Padma dalam iluminasi Badono Kakawin Ramayana. Bunga Padma ini juga tidak serta-merta ini langsung saya namakan bunga Padma gitu. Enggak, tapi memorinya juga ada gitu. Di dalam Kakawin Ramayana abad ke-10 kalau nggak salah. Itu yang tersimpan di Leiden. Ini juga sama, menyebutkan bunga Padma beberapa kali. Jadi beberapa kali, kemudian di Mahabharata juga ada. Padma ini ada namanya juga yang lain, Seroja, bisa. Gitu. Atau Padma ini kalau dalam bahasa Indonesianya adalah teratai. Bunga teratai ini selalu disebut dalam Kakawin Kidung sampai Serat. Jadi memorinya ada, bentuknya juga ada, dan sampai sekarang masih dinamai motif teratai contohnya. Nah, ini motif-motif yang nama-nama motif yang ada di serat Yusuf Iskandar Kakawin Ramayana atau motif-motif iluminasi dalam keraton, lingkup keraton. Ada motif Asoka, Walang, ada pusaka tombak, lidah api, Wijaya Kusuma, ada motif Burdan, gitu, jalinan. Nah, Wijaya Kusuma ini selain bunga teratai ada di keraton itu ada bunga Wijaya Kusuma. Ini sebagai perwujudan Wisnu misalnya gitu. Ada pusaka tombak gitu, ada, dan ini bisa dibaca ya tentang arti-artinya. Motif Asoka Taman Sari, feminin, Walang kearifan lokal gitu. Pusaka tombak tentang pusaka, lidah api tentang hawa nafsu dan lain-lain. Dan di Kakawin bedanya motif bunga yang dipakai di Kakawin Ramayana ini adalah motif Padma ya. Ada lunglungan, ada motif bega bendung, bajian, kawung, dan saton. Nah, kemudian iluminasi di luar lingkup keraton. Nah, iluminasi di luar lingkup keraton ini perbedaannya tidak ada iluminasi wadono ya di halaman muka, tetapi adanya adalah iluminasi pupuh untuk mengawali tembang, suatu tembang itu. Kemudian ada iluminasi pepadan untuk pergantian satu bait tembang. Jadi dalam lingkup keraton hiasan iluminasinya hanya terbatas pada itu, dan warnanya itu tidak lebih dari 2 warna seperti iluminasi di dalam lingkup keraton ya. Biasanya hitam gitu. Adapun warna ya merah sampai hijau saja gitu, merah biru gitu. Jadi tidak sekaya apa yang ada di dalam ruang keraton. Nah, ini identifikasi motifnya ini terdapat pada serat Babat Prambanan, serat Rengganis. Satunya ada lagi serat apa namanya? Babat, satunya lupa saya namanya. Nanti saya jelaskan. Nah, ini ada iluminasi pupuh Babat Prambanan dalam ini di awal sekali di tembangnya. Di tembang pembukanya ada motif kepala. Kalau dalam katalog Nancy Florida ini tentang Raja Pustaka, naskah-naskah Raja Pustaka, dia mengidentifikasi bahwa itu adalah motif muka orang, muka hewan. Tetapi setelah saya baca Babat Prambanan lewat transliterasi naskah lain, dan ini konstan ada transliterasi naskah-naskah lain di Jogja misalnya gitu. Babat Prambanan ini menceritakan tentang cerita Panji, cerita Wayang Madya, Wayang Madya bukan Panji. Jadi tentang legenda kalau Anda pernah dengar legenda pembangunan Candi Prambanan ini lewat apa namanya, lewat perwujudan jin gitu kan dalam satu malam. Nah, bosnya ini adalah yang ada di iluminasi ini. Jadi ini adalah kalau kita melihat wahana lain gitu dalam pertunjukan wayang, kita bisa menemukan lakon Babat Prambanan, dan
tokoh utamanya adalah raksasa ini. Raksasa. Wondo kepala wayang raksasa bernama Jayagupala. Ini adalah tokoh utama dalam Babad Prambanan. Jadi untuk menamai iluminasi Babad Prambanan ini kita harus melihat tradisi lain, yaitu wayang. Jadi wahana-wahana lain ini saling berkoneksi ya dalam motif ornamen naskah. Sama juga ini kemudian surat Pupur Rengganis ini ada motif burung. Ini kayak ayam jago ini kalau kita lihat secara mata telanjang gitu, tapi tidak. Memorinya adalah seperti ini, wayang burung Garuda. Jadi gitu. Kemudian ada motif ini serat satunya Serat Tuturing Pororojo ing Tanah Jawi ini RP 10A. Ini ada motif bunga seperti di pas ini. Anda bisa mengatakan ini adalah ya kayak motif bunga matahari, tapi tidak. Ternyata ada namanya sendiri, motif bunga seruni. Ini motif srunen dalam tradisi wayang kulit. Ini motif bunga seruni, ini bangau dan pasti ada bunga seruni di sampingnya. Ini dalam batik tradisi batik ya. Nah, motif bunga seruni ini juga ada sangat populer di tradisi batik pesisiran yang juga ditransfer ke lingkungan keraton menjadi populer pada saat abad ke-19 motif serunen ini. Dan naskah ini kebetulan di abad ke-19. Jadi iluminasi tentang motif bunga seruni ini tidak serta-merta kita namakan secara mata telanjang, tapi dengan memori-memori yang ada di wahana lain, wahana seni rupa lain. Nah, ini persebaran motif, nama-nama motifnya gitu. Misalnya motif Wanda Raksasa berkaitan dengan konsep Kalamarka, Makara gitu bisa. Seperti di dalam motif kepala raksasa atau kepala buto gitu dalam bahasa Jawanya di relief candi misalnya gitu, di pintu masuk candi gitu. Kemudian ada motif bunga seruni, panjang umur, kasta tinggi. Ini ditemukan di motif batik lasem ya. Jadi motif bunga seruni ini juga akulturasi budaya Cina ya kepada budaya Jawa. Ini bunga seruni yang populer digunakan pada dinasti-dinasti Cina gitu, dinasti Mongol. Makanya panjang umur, kasta tinggi. Ada motif Wijaya Kusuma juga sebenarnya, ada motif Garuda, ini juga berkaitan dengan mahkota ya, tentang lambang negara juga bisa, gagah perkasa gitu. Artinya berkaitan dengan raja. Nah, di Serat Tuturing Pororojo ing Tanah Jawi ini juga ada Garuda, Wijaya Kusuma, ada motif bangau nih sebenarnya, ada motif burung bangau. Nah, kemudian ada motif bunga seruni juga. Nah, isu yang saya bahas semuanya tadi. Jadi motif ornamen dalam tradisi rupa ya, seni rupa Jawa ini saling berkaitan. Antara relief, seni batik, seni ukir kayu ini sampai iluminasi. Nah, iluminasi ini adalah merupakan produk gitu. Produk setelah agama Islam masuk. Agama Islam masuk, ada kontak dengan kita, para penduduk Nusantara, leluhur kita. Jadi kontak dengan agama Islam otomatis ada budaya Timur Tengah yang dibawa. Iluminasi ini sebenarnya lahir dari hiasan mushaf Al-Quran kan. Kemudian biasanya di hiasan itu ditulis atau dilukis dalam kertas, di atas kertas. Nah, kemudian populer iluminasi ini 17 dan 18. Biasanya itu muncul 18, 19 populer iluminasi. Dan iluminasi saya katakan sebagai produk baru dalam tradisi rupa Jawa ya khususnya, ataupun Melayu juga iya. Ini produk baru karena muncul pada 17-18
Nah, ini juga sebuah wujud alih wahana. Alih wahana. Jadi kan leluhur kita atau orang-orang terdahulu, para seniman-seniman udah ada ornamen-ornamen yang, tapi setelah ada naskah gitu kan. Jadi kreativitasnya dialihkan kepada naskah, menjadilah iluminasi. Tidak hanya itu, alih wahana ini juga tidak hanya berhenti di proses reproduksi karya ya. Dari seni rupa lain, batu, kayu, batik, kain, kemudian di atas kertas. Alih wahana sekarang juga populer gitu untuk mereproduksi naskah supaya tidak berhenti di sentingan teks. Misalnya kita beralih ke seni. Pak Sapardi itu pernah mengalih wahanakan babat tanah Jawa ke novel. Dan alih wahana ini pasti banyak unsur ciptaan ya dalam oleh para pereproduksi karya ini. Pasti ada pengurangan, ada penambahan, dan ini sangat wajar sekali dalam proses alih wahana. Dalam seni Jawa ini juga ada misalnya Kakawin Arjuna Wiwaha. Selalu direproduksi juga di dalam karya-karya wayang kulit. Kakawin Arjuna Wiwaha kan abad ke-11 pada masa Airlangga ini, pada masa Prahindu. Di era sekarang kita bisa menikmati Kakawin Arjuna dalam pertunjukan wayang kulit, biasanya Begawan Ciptoning gitu. Dengan judul yang baru gitu. Misalnya Pernikahan Arjuna. Itu tidak ada di India, tetapi direproduksi lagi oleh Jawa menjadi kakawin sampai sekarang menjadi pertunjukan seni. Jadi reproduksi karya ini terus berlangsung, dan ini menjadi tantangan ya para filolog, termasuk saya. Bagaimana masyarakat bisa mengenal suntingan teks yang kita lakukan? Kita kan tidak bisa memaksa masyarakat awam untuk ayo baca suntingan kita, tidak. Tapi kita harus mengalih wahanakan. Kalau di Melayu, di Malaysia itu ada juga menjadi sastra Melayu menjadi komik gitu, yang naskah Melayu di koleksi British Library ini menjadi komik di Malaysia. Ini pernah dibahas di dalam seminar International Dream Sea oleh Nabel. Jadi kita bisa mengalihwahanakan atau mereproduksi ulang naskah-naskah manuskrip ini menjadi produk baru. Gitu. Ini isu yang sangat-sangat sangat-sangat menantang ya bagi kita. Seperti itu, Kang Alan. Cukup dan terima kasih. Ya, terima kasih Kang Alvan ya. Menarik sekali, banyak hal-hal yang saya kira penting untuk ditindaklanjuti sebagai sebuah penelitian ataupun kajian ilmiah. Tadi disebutkan bahwa ada istilah-istilah tertentu, misalnya iluminasi ya. Iluminasi itu hiasan pada manuskrip ya, yang tidak ada kaitannya dengan teks ya. Nah, maksudnya antara gambar dengan teks itu tidak ada kaitannya gitu. Artinya teks itu bukan menjelaskan gambar, tapi beda dengan ilustrasi ya. Nah, ilustrasi itu antara teks dan gambar itu saling berkaitan. Fungsinya adalah sebagai pemberi gambaran terhadap teks yang sedang dibicarakan. Tadi kalau kita lihat dari Pak Alvan ini, ada ternyata iluminasi atau hiasan pada manuskrip itu banyak sekali melambangkan hal-hal tertentu ya. Tadi seperti ada yang relief candi gitu ya. Kemudian ada juga binatang rekaan atau misalnya kayak burung garuda gitu. Kemudian ada juga bentuk seperti menyerupai jin gitu ya.
Kalau teman-teman pernah dengar cerita tadi, Pak Alvan menyebutkan ada cerita asal-usul Candi Prambanan. Nah, itu kan karena candi itu terbentuk atas dasar bucin kali ya. Nah, karena kan itu kalau teman-teman pernah baca ceritanya Bandung Bondowoso itu kan ya cinta mati gitu ya. Udah dibikinin candi ya dalam satu malam. Nah, itu artinya hal-hal cerita seperti itu membekas dalam ingatan kolektif masyarakat sehingga masyarakat itu menuangkannya dalam bentuk-bentuk karya seni. Oke, pada kesempatan kali silakan teman-teman barangkali ada yang mau ngobrol dengan Pak Alvan gitu ya. Bisa tanya apapun itu meskipun memang tidak terkait dengan eh, perkuliahan, sorry, maksudnya tidak terkait dengan materi ini juga nggak apa-apa ya Pak Alvan ya. Ya, Artinya betul. feel free to share gitu. Jadi banyak hal yang mungkin bisa dikulik lewat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman semua. Silakan, barangkali ada yang ingin ngobrol dengan Pak Alvan langsung, bisa open mic, mungkin kenalin dulu karena Pak Alvan juga kan belum kenal secara keseluruhan. Ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Nisa Satrisya Tamaka. Eh, apa Pak? Udah kenalan kan? Terus, ya, tadi Bapak beberapa kali ini, mungkin saya agak tidak mendengar penjelasan secara keseluruhan. Jadi tadi Bapak beberapa kali mention kata memori. Nah, yang dimaksud memori itu apa ya Pak? Terus tadi sebenarnya mau nanya, jadi ilustrasi atau iluminasi yang ada di suatu naskah itu sesuai dengan ceritanya, tapi udah dijawab dari Pak Alan tadi gitu. Jadi lebih ke tadi kan Bapak ngomong kalau memori gitu, maksudnya gimana ya Pak? Terus kalau apa lagi ya? Udah sih kayak itu dulu deh, sekian Pak. Ya, silakan Pak Alvan. Baik, namanya Mbak Miftah ya. Tentang memori tentu ini tentang memori kan tentang berkaitan dengan suatu kejadian yang diingat terus-menerus ya. Ini disimpan dan diingat maupun didokumentasi ini berupa memori. Memori yang dimaksud dalam pengkajian tentang makna iluminasi misalnya gitu. Untuk penamaan motif juga memorinya ada berdasarkan ingatan-ingatan itu yang tersimpan atau terdokumentasi di sastra lain itu bisa. Jadi misalnya tadi ya tentang motif motif teratai gitu atau motif Padma gitu. Kata Padma ini selalu ditemukan dalam sastra Kakawin pada abad ke-8 misalnya gitu, abad ke-11 gitu. Nah, juga ditemukan di sastra Kidung pada masa Majapahit misalnya gitu pada abad ke-13 sampai 15 gitu. Juga ditemukan di sastra serat nih kata Padma ini. Sastra serat itu sastra pada masa abad ke 17 hingga 19 ya. Jadi antara periode ini selalu ada memorinya gitu. 3 periode ini. Memorinya adalah ingatan itu yang terdokumentasi. Kata Padma ini selalu disebutkan. Nah, apa yang disebut memori ya tadi ingatan-ingatan yang terdokumentasikan tadi. Begitu.
Kalau Jadi misalnya bahasanya kalau berarti, oh ya, Jadi misalnya Anda menyimpan foto di feed IG itu adalah memori Anda. Nah, itu sama kata Padma ini tersimpan di feed gitu. Sastra Kakawin, feed sastra Kidung gitu, feed sastra Serat gitu. Gitu. Seperti Anda ketika menyimpan foto Anda. Seperti itu. jadi ini ya Pak, berdasarkan naskah-naskah sebelumnya gitu ya Pak. Dilihat dari Iya, naskah sebelumnya. iya. Oh, jadi bukan, dilihat dari gambar-gambar di naskah sebelumnya gitu ya Pak. Berarti ini Eh, ngomong itu ya bukan Pak. Bisa seperti itu, bisa. Tapi dalam kasus iluminasi ini kan muncul abad 17, jadi tidak ada di Kakawin dan Serat, Kakawin dan Kidung. Gitu. Untuk membandingkan, misalnya untuk rupanya sendiri ya, bentuk rupa ini, jadi untuk melihatnya ya dengan relief gitu perbandingannya. Motif lain di produk Motif. rupa lain gitu. Di produk rupa tidak naskah gitu. Karena iluminasi kan muncul abad ke-17 ini. Sedangkan sebelumnya naskah-naskah sebelum abad 17 ini kan dari lontar, tidak ada iluminasinya. Jadi Oh iya ya. untuk memperbandingkan yang dahulu ini pakai relief karena dulu seni rupanya itu pakai relief gitu karena ada artefak yang sudah ada gitu. Dan itu mewakili abad ke sebelum iluminasi itu tercipta. Kalau itu pakai apa namanya realisasi ininya ya produk rupanya begitu. Baik Pak. Terima kasih Pak Alvan. Jadi misalnya kalau foto gitu ya, foto zaman sekarang dengan zaman tahun 80 itu kan ada apa namanya, ada foto apa citranya ya, citra perbandingannya. Perbedaannya apa? Yang misalnya tahun 80 hitam putih dan kita sudah berwarna. Gitu. Dan itu apa namanya sama gitu. Citra iluminasi dengan citra relief. Relief ini mewakilkan citra rupa pada abad ke-9, sedangkan iluminasi ini citra rupa pada abad ke-18. Seperti itu. Begitu? Ya Pak, bisa dipaham. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Iya. Sederhananya misalnya nyambung dari Pak Alvan ya, misalnya sesuatu kemudian jadi inspirasi di Pak Alvan ya. Jadi ada misalnya kita pernah berkunjung ke Borobudur gitu ya, terus ngelihat itu bagus banget gitu ya. Terus biasa kita foto gitu ya, nah, itu di Instagram atau di mana itu. Nah itu jadi semacam kita udah pernah ngelihat dan coba kita tuangkan lagi ke dalam karya yang baru gitu. Artinya atau bisa juga karya, bisa juga perbuatan, bisa juga sikap gitu apapun itu. Jadi memang kalau dalam konteks manuskrip ini si pembuat hiasan ini artinya ya kalau istilah dalam teori sastra itu sebuah karya sastra itu tidak hampa ideologi atau tidak hampa apa ya, tidak hampa nilai gitu. Artinya tidak ada karya sastra yang benar-benar apa namanya baru banget gitu, apa namanya yang benar-benar ini, tapi pernah juga ada unsur-unsur pengaruh dari apa namanya karya-karya lain gitu. Nah, karena bagaimanapun juga karya sastra yang dibuat oleh manusia tentu saja selama dibuat oleh manusia itu kan juga melibatkan pengalaman, melibatkan ideologi pengarang sendiri, kemudian melibatkan banyak hal yang di luar teks itu tapi menjadi pengaruh penting dalam teks. Ya, terima kasih Pak Alvan dan siapa tadi Miftah ya, bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi teman-teman yang lain?
Mungkin ini saya pengen ngobrol di luar ini ya, tapi dengan Pak Alvan ini. Pak Alvan ini kan terkenal banyak sekarang ini bagaimana Pak Alvan ini bisa cerita ke kita nggak sejarah musiknya gitu ya, atau bahkan mungkin yang pernah Pak Alvan baca atau cerita-cerita dari manuskrip yang Pak Alvan baca gitu, barangkali bisa cerita ke kita nggak? Ya, kemarin ya. Jadi kemarin kan saya baru menggarap tentang ini apa namanya pertunjukan seni drama tari. Jadi ambil dari cerita apa namanya Mahabharata gitu tentang Sri Kandi di Yayan Salatiga. Kemudian ada sebuah apa namanya ada sebuah ilustrasi perang. Itu saya ambil dari Serat Aji Saka gitu. Salah satu pupuhnya gitu saya ambil untuk menggambarkan peperangan ilustrasi peperangan itu gitu. Jadi misalnya apa namanya ada suara gemuruh dalam dalam peperangan gitu seperti ler pradonggonya binarung gitu seperti diiringi gamelan yang gemuruh gitu. Kemudian apa namanya di peperangan yang ada di apa namanya gunung dan hutan gitu. Jadi perang lir gerah guntur ing Wonodri gitu. Jadi sumber-sumber inspirasinya juga dari naskah-naskah ya. Jadi olah lirik gitu misalnya untuk menciptakan gitu lirik baru misalnya dalam komposisi lagu-lagu gamelan gitu kan ada lagu ya, jadi lirik-liriknya kadang saya ambil dari serat-serat gitu. Jadi saya reproduksi ulang, kadang saya untuk memenuhi apa namanya suku kata biasanya saya juga tambah sendiri, tapi prototipenya juga diambil dari naskah gitu. Seperti itu Kang Alan. Jadi kadang saya memang ambil dari ini. Jadi pengetahuan itu masih harus direproduksi ulang ya. Gitu. Jadi saya juga ke depannya akan menggarap sebuah cerita ya terinspirasi dari Serat Gambringan gitu yang dibahas oleh Kang Abi kemarin. Jadi tentang perjuangan melawan penjajah. Di sisi lain Diponegoro ada, di sisi lain apa namanya Yogyakarta dan sekitarnya itu ada Diponegoro, dan di sisi lain ada salah satu tokoh di Serat Gambringan. Ini juga harus diangkat sebagai apa namanya drama dibalut dengan tradisi. Seperti itu Kang. Ya, ya itu artinya memang potensi manuskrip itu sangat tinggi sekali ya untuk menjadi satu karya seni baru, bahkan yang bisa dinikmati oleh khalayak luas gitu ya. Kalau udah disodorin manuskrip kan tentu saja tidak semua bisa melakukan pembacaan ya. Tapi dengan misalnya salah satunya selain transliterasi, selain alih aksara, tapi ada juga melalui pertunjukan. Saya kira itu merupakan hal yang penting dan menarik gitu bagi kita semua, karena lewat pertunjukan itu kan semua orang bisa menikmati ya, semua orang bisa terlibat di dalam gitu ya, meskipun memang tidak bersentuhan langsung dengan manuskripnya, tapi nilai-nilai dari manuskrip itu bisa tersampaikan dengan baik. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak, kalau kita nanyain apa ya di luar juga apa gimana Pak? Ini kan Ya, kita boleh. baru ini ya baru diisi apa narasumbernya baru, maksudnya pertama kali gitu ya Pak, ada yang dari luar mengajar kita gitu. Boleh nggak kita lebih apa ya lebih nanyain Bapaknya sekarang kok kesibukannya apa ya gitu,
atau ada juga mengajar atau tadi yang lebih condong ke seni gitu? Kenalan gitu, Pak? Udah nikah belum, Pak, kata anak-anak, Pak? Enggak. Kalau belum nikah, Kaisa mau mepet maju paling depan. Saya nomor 2. Enggak. Bapak kesibukannya gimana, Pak? Saya kesibukannya ngajar juga di Yayan Salatiga. Jadi ngajar seni tapi tidak manuskrip. Belum ada tempat untuk manuskrip. Seni Jadi di mananya, Pak? di Seni apa namanya murni. seni di pendidikan apa namanya guru ya. Jadi di situ ada jurusan PGSD atau PGMI gitu. Kemudian saya mengajarnya di seni gitu. Kebetulan mereka selalu ada pertunjukan rutin gitu tentang apa namanya tentang seni. Di situ saya yang mengajar. Jadi gamelan. Saya di satu sisi juga aktif di apa namanya seni tradisi Karawitan gitu. Juga produksi karya. Jadi sering sekali pertunjukan di dinas pariwisata gitu. Sebagai arranger ya. Arranger ini adalah seorang apa namanya pencipta atau penata iringan musik gitu. Kayak komposer gitu ya, Pak? Ya benar sekali. Istilahnya komposer. Boleh. Tapi di seni tradisi gitu. Tapi juga saya mulai merambah ke bagaimana memoderatkan seni gitu. Artinya seni tradisi ini kan berbatas ya pada lingkup generasi tua lah, generasi dulu. Tapi untuk memoderatkan ini saya mencoba untuk mengkomposisikan kembali menjadi seni kontemporer. Jadi berisi tentang lagu-lagu yang prototipenya dari seni gamelan gitu. Kemudian dikompos ulang menjadi lagu berbahasa Indonesia, adanya ya juga pentatonis, jadi seperti itu. Kalau ketertarikan ke manuskripnya sejak gimana tuh, Pak? Kok bisa Saya gitu? sejak Atau karena S1. Sejak S1. S1 saya sastra Jawa, kemudian konsennya memang ke filologi gitu. Jadi S1 saya seperti kalau seni itu sambilan gitu. Kalau di kalau di kampus kan ada unit kegiatan mahasiswa. Nah, saya dulu S1 di UKM, UNES. Nah, UKM. Bukan ini ya, UMKM atau UKM usaha ya, bukan inovasi. Ini kegiatan mahasiswa ini ada karawitan itu, jadi saya ikut itu mulai semester 1, kemudian kebetulan cukup memberikan prestasi, pernah juara nasional, pernah juara di UI juga pada 2015. Kemudian S2 saya mengambil konsen filologi lebih ke kodikologi. Jadi lebih ke fisik naskah. Kalau Kang Alan ini kan tekstologi. Nah, saya itu murtadnya. Jadi saya nggak mau ke tekstologi. Bukannya saya nggak mau, tetapi saya udahlah tekstologi udah S1 gitu. Tapi saya pengen lebih ke kodikologi karena memang jarang orang mengambil kajian itu. Simple sih, kita tidak harus suntingan teks gitu. Simple sekali, tidak harus suntingan teks, tapi kita harus hanya menerjemahkan kolofon gitu, informasi-informasi penting naskah. Kalau misalnya ada konsentrasi ke iluminasi atau sejarah naskah saja bisa. Tapi kalau Anda konsen ke ilustrasi atau rubrikasi, ini harusnya Anda transliterasi naskah, suntingan naskah. Kalau untuk kodikologi ini cukup kolofon. Kalau dosen saya dulu mengarahkan cukup kolofon saja untuk iluminasi. Lebih kepada tentang kajian motifnya. Ya hitungannya saya murtad lah dari perilmuan filologi. Berarti S2, Pak? Atau gimana, Pak? Apa namanya? Lanjut kodikologinya di S2. S2 ya. S2. Nanti S1 juga bisa kodikologi gitu kan. Okay. Bisa.
Anda bisa suntingan teks, bisa membahas ilustrasi, kan naskah Melayu banyak sekali gitu tentang ilustrasi teks itu, belum baru sedikit yang membahas malah. Tentang kolofon juga bisa, tetapi memang treatmentnya harus ini ya. Kalau suntingan teks itu kan kita bawa naskah, kita digitalisasi naskah itu selesai gitu. Tapi kalau kodikologi ini Anda harus mengumpulkan himpunan naskah, itu baru Anda teliti. Perbedaannya itu kalau tekstologi kita apa namanya kayak bertapa gitu ya, bertapa berhari-hari gitu. Kalau Kang Alan bilang harus menyepi gitu, menyepi berhari-hari untuk apa namanya menerjemahkan teks, menyunting teks. Tapi kalau kodikologi kita kebanyakan ke lapangan. Anda harus ke satu tempat, ke tempat lain gitu, ke tempat lain. Misalnya dari pengalaman saya kemarin ya, saya penelitian di Solo atau Surakarta, kemudian saya main ke pengrajin seni batik, gitu. Saya main ke apa namanya ke relief candi untuk melihat ornamen-ornamen. Jadi lebih ke lapangan ya. Jadi untuk pandemi seperti ini juga sangat berdampak sekali pada penelitian kodikologi. Jadi apa namanya? Kalau tekstologi itu kan kita bawa saja naskahnya digitalisasi ya cukup. Sebenarnya enggak itu juga sih, tekstologi sebenarnya sama, ada yang bisa ke lapangan. Tapi kodikologi ini justru lebih kepada antara naskah dan manusianya. Jadi sangat-sangat kompleks. Dua ilmu berbeda, tapi dua ilmu yang di dalam naungan payung ilmu yang sama, tapi dua metode yang sangat-sangat berbeda. Jadi itu. Iya tuh Pak, tadi katanya kalau pandemi gimana tuh Pak? Apa memanfaatkan kayak yang lain, kayak internet? Nah ini kemarin apa namanya? Ini harusnya jadi apa? Jadi perdebat, jadi rundingan yang sangat cukup serius ya, di mana metode filologi ini yang sangat habis, sebenarnya sangat lapangan sekali sebenarnya filologi sebelum ada digitalisasi. Kalau sekarang kita tolong digitalisasi. Tetapi digitalisasi ini tidak cukup ketika untuk penelitian kodikologi. Memang harus digitalisasi ini harus benar-benar apa namanya mencakup tentang kuras, sampul sampai benar-benar detail lah kalau mau digitalisasi yang benar-benar itu bisa masuk kategori kodikologi. Kalau untuk pandemi sih kemarin saya kesulitan ya di wawancara terhadap narasumber. Jadi kan ada namanya metode etnografi. Etnografi kan kita harus apa namanya mencari data kemanusiaan. Nah kemarin dulu saya diskusi kepada dosen pembimbing misalnya, saya ambil data tutorial tata sungging wayang di YouTube. Nah, kadang penganut mengambil data dari YouTube, tapi mau tidak mau gitu, pandemi kita harus ambil itu karena dalam etnografi itu ada namanya konservasi dan namanya ilmu konservasi tradisi. Salah satunya adalah dokumentasi lewat video. Dan ini saya pertaruhkan gitu. Karena tutorial ini tidak mungkin ada penambahan atau pelebih-lebihan. Jadi tutorial yang mulai tutorial nggak mungkin adanya nambah-nambah apa gitu. Jadi realismenya lebih bisa ditanggungjawabkan. Dan ini di jurnal manuskripta ini disinggung juga oleh Bernard Alps gitu, tentang apa namanya tentang mengkaji bahasa osing dalam naskah osing di Banyuwangi ini juga mengkaji bahasa yang digunakan pada ceramah dengan bahasa osing di YouTube. Jadi artinya pengambilan data di media-media platform video ini juga di dalam era pandemi itu sangat penting. Jadi tapi dengan kategori
kategori tertentu ya. Jadi apa namanya? Misalnya dokumentasi budaya itu kan tentang tutorial gitu kan tidak mungkin adanya penambahan atau pelebih-lebihan. Ada ceramah ini nggak mungkin kan kemudian ada dilebih-lebihkan ya. Ceramah pasti di syuting kemudian di upload. Ada pertunjukan seni juga, misal Melayu ada cerita apa tentang misalnya Hikayat Indra Putra misalnya gitu. Ada nggak Anda cari pertunjukan di Sumatera misalnya gitu, hampir mirip Indra Putra nggak, dan itu ada videonya nggak gitu. Kebetulan diupload di YouTube itu it's okay aja gitu, dalam penelitian seni. Jadi kita tidak harus melihat pertunjukannya secara langsung kalau dalam era pandemi ya. Tapi kalau dalam penelitian misalnya Anda sudah pandemi sudah tidak ada gitu, apa namanya, Anda datang langsung untuk merasakan pertunjukan itu, it's okay. Tapi dalam era pandemi, platform tentang video media sosial video itu sangat membantu. Seperti itu. Oke, baik Pak. Oke, terima kasih Kang Alvan. Mungkin ini waktunya sudah habis ya. Terima kasih semua teman-teman setelah mengikuti sharing dengan Pak Alvan ini. Saya kira penting untuk berbagi dengan orang-orang atau orang-orang yang berpengalaman, kemudian yang luar biasa di luar lingkup perkuliahan kita, supaya kita juga punya wawasan baru, punya sudut pandang baru, bagaimana penelitian filologi atau tahqiq ya, kalau dalam istilah di IKI itu, Kang Alvan, jadi filologi itu tahqiq at-turas gitu ya, bahasa Arab sebenarnya. Jadi walaupun begitu, baik filologi Arab maupun filologi Barat juga pada dasarnya punya motif yang sama, yaitu menghadirkan satu teks atau fenomena teks yang ada pada zamannya, tentu saja di zaman yang lalu, kemudian dihadirkan pada masa kini gitu, agar bisa dibaca dan dinikmati oleh semua kalangan pada masa ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kang Alvan atas kesediaannya. Senang berbagi dengan Kang Alvan. Mudah-mudahan teman-teman semua punya gambaran baru, punya sudut pandang baru, bagaimana manuskrip itu diperlakukan dan diteliti dengan banyak sudut pandang dan perspektif. Untuk itu, teman-teman semua nanti bisa dilihat untuk tugas minggu depan, itu nanti kita bisa upload di GCR. Nanti teman-teman diminta untuk membuat suntingan teks lagi. Kemarin sudah teks Melayu. Kalau di sini tuh banyak yang Jawa nggak sih? Ada yang Jawa? Orang Jawa Dikit gitu. doang Bapak, luar Jawa banyak. Luar Jawa bisa bahasa Jawa nggak? Enggak Apa? bisa. Bisa. Nggak bisa ya? Oke, ya sudah, berarti kita pakai Melayu saja. Karena di SAP-nya itu kata Pak Dekan minta suruh ngajarin Jawa juga, cuma kadang ya, tapi kita nanti lihat situasinya. Tapi untuk saat ini sih mungkin saya lebih tekankan ke manuskrip Melayu ya, supaya semua juga bisa mengikuti dan lancar. Namun yang paling penting di akhir perkuliahan ini teman-teman sudah bisa punya karya suntingan teks atau karya pembacaan terhadap manuskrip dan penelitian terhadap manuskrip. Terima kasih teman-teman semua, sehat selalu. Salam untuk keluarga, Mas Alvan juga sehat selalu, dan salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alan, Pak Alvan. Ya, bersama. Izin saya live ya. Ini Pak Sofyan ya selanjutnya. Iya betul. Iya Pak.